Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan pastinya harus tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bencana alam. Tahukah kamu, pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, Indonesia mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gempa di Lombok, tsunami di Palu, banjir dan longsor di Sumatera, dan masih banyak bencana-bencana alam lainnya. Munculnya bencana-bencana alam ini adalah hal yang wajar karena secara geografis Indonesia dilalui oleh cincin api Pasifik dan sabuk Albidea. Indonesia terdiri di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng itu ada di atas lapisan cair, panas, dan plastis atau astenosfer yang dapat bergerak dengan tidak beraturan. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan tabrakan antara dua lempeng dan salah satu lempeng itu akan menusuk bagian bawah lempeng yang lain sehingga dapat menimbulkan gempa dan tsunami. Nah, sebelum itu, tahukah kamu apa itu bencana alam? Yuk kita simak apa itu bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam atau bisa kita sebut dengan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, hingga kerugian harta benda dan dampak psikologis. Lalu, apa saja ya macam-macam bencana alam? Bencana alam dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor manusia dan yang kedua faktor alam. Faktor manusia seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, pencemaran udara, dan yang terakhir pemanasan global akibat gas rumah kaca. Adapun faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, badai, gunung meletus, dan kekeringan. Indonesia diterjang 10.000 gempa bumi setiap tahunnya, alias ini setara dengan 27 gempa tiap harinya. Eits, bukan cuma itu juga teman-teman, Indonesia pernah jadi tempat terjunnya gempa bumi terbesar ketiga di dunia, yang sampai menyebabkan tsunami yang setinggi gedung 10 lantai dan sampai kemana-mana. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Singkatnya, jawabannya begitu. Karena gempa itu adalah kejadian dari aktivitas patahan lempeng bumi. Bahasa gampangnya adalah bayangkan kalau bumi itu seperti buah apel dan kita berada di kerak bumi seperti kulitnya apel. Tapi gak seperti kulit apel yang cuma satu bagian. Kulitnya bumi ini terbagi menjadi banyak bagian yang bergerak terus-menerus. Gerakan lempeng ini menimbulkan getaran-getaran hebat dan jadilah gempa bumi. Nah, tapi untuk menghasilkan gempa bumi yang besar butuh patahan yang lebih besar pula. Dan kalau ada gempa bumi sebesar skala 12 misalnya, bakal butuh patahan yang lebih besar dari planet bumi sendiri, alias mustahil. Lalu, hal apa saja yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan tidak bisa diprediksi. Untuk itu, penting memahami langkah siaga bencana dalam menghadapi gempa bumi. Apa saja langkah mitigasi yang harus dilakukan? Sebelum terjadi gempa bumi, perhatikan daerah rawan gempa bumi di sekitar. Kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau kantor. Siapkan tas siaga bencana. Jika berada di dalam bangunan, berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar. Ikuti instruksi evakuasi petugas keamanan. Jika berada di luar bangunan, perhatikan tempat berpijak Anda. Hindari berdiri di dekat tiang, pohon, atau bangunan yang rawan roboh.
Dan jika sedang berkendara, keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Jauhi area pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Hindari area yang mungkin terjadi longsoran. Setelah terjadi gempa, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Dahsyatnya hantaman tsunami di Aceh dan di Jepang di beberapa tahun lalu mengingatkan kita seberapa mengerikannya gelombang mematikan raksasa ini. Pengertian tsunami sendiri merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut. Karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung berapi, atau jatuhnya meteor. Gempa adalah yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling menimbulkan tsunami. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu proses terjadinya tsunami? Proses terjadinya tsunami adalah titik gempa pada bagian lempeng bumi terjadi patahan yang menyebabkan dasar laut naik dan mendorong volume air ke atas dan terjadilah tsunami. Selanjutnya, kita akan membahas gejala alam terjadinya gunung meletus. Mungkin kita suka bertanya-tanya, kenapa terjadi gunung meletus secara tiba-tiba ya? Di Indonesia, fenomena ini sering terjadi loh. Contohnya Gunung Krakatau ini yang terkenal sangat ganas. Tapi itu bukan yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dan fakta uniknya, yang terbesar adalah ada di Indonesia. Nah, jadi begini adik-adik, gunung berapi meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Magma sendiri adalah cairan panas yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu sangat tinggi, mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, yang bisa menyebabkan apa saja menjadi terbakar bila terkena magma tersebut. Lalu adanya gas bertekanan tinggi yang muncul, bahkan magma tersebut naik ke permukaan bumi. Ketika magma tersebut didorong keluar dan berada dalam kondisi di bawah batu-batuan berat, maka akan menyebabkan gunung itu meletus atau disebut dengan erupsi gunung berapi. Nah, itulah proses terjadinya gunung meletus adik-adik. Di Indonesia pernah terjadi fenomena ini, tepatnya di wilayah Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat. Bisa dilihat, inilah detik-detik ketika angin puting beliung menerjang wilayah tersebut. Terlihat benda-benda dilewati oleh angin puting beliung, tersapu dan berterbangan. Apa yang kalian tahu tentang angin puting beliung? Angin yang berputar? Atau angin yang merusak? Atau mungkin angin yang bergoyang? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung dapat terjadi karena adanya pertemuan antara udara panas dan udara dingin, sehingga keduanya akan saling bentrok dan membentuk awan cumulonimbus sehingga menjadi angin puting beliung. Lalu bagaimana sih proses terjadinya angin puting beliung? Angin puting beliung biasanya terjadi ketika musim pancaroba. Proses terjadinya berkaitan dengan adanya awan cumulonimbus yang terbagi atas fase tumbuh, fase dewasa, dan fase punah.